Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kepemimpinan itu dititipkan kepada salah satu anak manusia yang kelak kemudian menjadi pemimpin, maka pemimpin itu bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Rakyat sangat tergantung kepada pemimpin. Kemakmuran, kebaikan rakyat itu juga terletak pada kebaikan seorang pemimpin. Sebaliknya, negara yang dipimpin dengan sikap yaitu tangan besi akan melahirkan rakyat yang bertangan besi, brutal dan juga tidak mengenal arti kemanusiaan. Karenanya jangan salah di dalam memilih pemimpin. Carilah pemimpin yang membela kepentingan umat. Carilah pemimpin yang membela kepentingan negara, yang meletakkan kepentingan umat dan negara di atas kepentingan pribadi, sehingga lebih peduli kepada siapa yang dipimpin. Kepemimpinan seperti inilah yang akan mampu merubah dan memberikan kemajuan pada rakyat dan negara. Salah pemimpin, maka tanggung jawabnya itu ada pada orang yang memilih pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Isu kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan isu capres menurut manhaj salaf. Jadi ada isu capres menurut manhaj salaf. Wah, apa ada itu Ustaz? Adalah. Dalam hal ini pemimpin yang benar menurut manhaj salaf itu. Jadi salaf itu tidak hanya berbicara akidah. Salaf itu tidak hanya berbicara ibadah, juga berbicara terkait dengan yaitu kepemimpinan ya, basic leadership yang perlu dijadikan acuan oleh umat Islam dalam memilih pemimpin. Nah, dalam hal ini apakah Bapak Anies itu layak menjadi pemimpin menurut manhaj salaf? Dalam sebuah yaitu artikel yang ditulis oleh seorang ulama salafi,
ulama salafi, dai salafi. Beliau menulis artikel yang ditulis dalam bahasa Arab, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Mawardi rahimahullah, yaitu di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, ya berarti dasar-dasar kepemimpinan itu, menyebutkan syarat-syarat pemimpin, yaitu syarat-syarat seorang pemimpin. Bagaimana sebenarnya syarat-syarat seorang pemimpin itu? Yang pertama dikatakan adil dengan ketentuan-ketentuannya, yaitu seorang pemimpin harus memenuhi aturan-aturan yang dibuatnya, janji-janji yang dibuatnya, keputusan-keputusan yang dibuatnya. Itu harus menjadi pijakan pemimpin, harus menjadi kiblat pemimpin yang akan memimpin umat Islam atau memimpin umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad. Bagaimana seorang pemimpin dengan pengetahuannya bisa melahirkan ijtihad untuk kemakmuran rakyatnya dan kemakmuran negaranya, untuk kebaikan rakyatnya dan kebaikan negaranya. Karena dalam pandangan salaf, pemimpin itu keteladanan. Kalau pemimpinnya setan, rakyatnya akan jadi setan. Nih, lah kita bisa lihat, kita bisa buktikan itu. Pemimpin yang nakal, rakyatnya itu biasanya nakal-nakal. Di dunia, ya termasuk di negara kita barangkali ya. Pemimpin yang nakal itu ciri khasnya juga rakyatnya nakal-nakal. Kalau pemimpinnya itu banyak bicara, rakyatnya banyak bicara. Itu. Bukan banyak kerja gitu. Jadi di sini ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum. Jadi ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam, yaitu menetapkan permasalahan kontemporer, yaitu permasalahan-permasalahan baru dan hukum-hukum. Di situ seorang pemimpin memeras otaknya, melahirkan gagasan-gagasannya yang baru, yang dibuat untuk kemaslahatan umatnya, bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada dalam kepemimpinan itu, barisan yang ada dalam pemerintahan itu gitu. Ya, mungkin kalau di Indonesia ini adalah berkaitan dengan DPR. DPR-nya adalah orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang jujur, terdiri dari orang-orang amanah yang bersih. DPR-nya itu artinya sebagai penentu pelaksanaan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh pemimpin negara ketika itu. Jadi demikian juga memberikan keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh pemimpin, gagasan-gagasan yang muncul dari pemimpin yang baik itu, yang lebih cenderung kepada pembelaan rakyatnya, pembelaan kepada rakyatnya dan upaya memakmurkan serta memajukan negara. Itu ya pemimpin yang baik. Kemudian sehat jasmani berupa yaitu seperti apa? Pendengaran dan penglihatan, lisan, jadi pendengaran, penglihatan dan lisan. Artinya pemimpin yang
tidak cacat. Tujuannya apa? Agar ia dapat melaksanakan tugas kepemimpinan yang diembannya itu gitu. Nah, kalau sekarang bisu, pendengaran, penglihatannya misalnya kurang sempurna, kan harus pakai alat. Kalau sudah pakai alat biasanya sih kan orang tertentu yang memperdengarkan. Seorang pemimpin yang bisa melihat dan merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya itu. Jadi ini yang kita dapatkan dalam kitab kuning yang ditulis oleh Mawardi. Kemudian seorang pemimpin itu normal, tidak cacat gitu. Yang tidak menghalangi untuk bergerak dan bereaksi. Jadi tidak cacat, yang tidak menghalangi untuk bergerak dan bereaksi. Kalau cacat kan parah ya. Kalau cacat itu parah. Tidak memungkinkan bisa berbuat baik seorang pemimpin yang cacat itu. Bijak. Kemudian yang kelima ini bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat. Bijak, bijaksana, bijak sini gitu. Bukan hanya bijaksana saja, tapi bijak sini juga gitu. Artinya kepada dirinya itu dia bijak, kepada orang lain dia bijak gitu. Kualitas bijaknya sama, tidak membeda-bedakan karena dia seorang pemimpin. Sejajar, ada rasa tepos liro dari pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya itu. Tidak menjadikan rakyat itu sebagai objek untuk keberhasilan dirinya di dalam menumpuk kekayaan. Bukan begitu caranya pemimpin yang baik itu. Dan mengatur kepentingan negara. Jadi bijak mengatur kepentingan negara. Bijak untuk mengurus rakyat dan kepentingan negara. Itu sangat perlu dalam kepemimpinan yang benar ya. Ini yang mungkin perlu ada capres seperti Anies misalnya, itu penting sekali. Dan dari ilmu pengetahuan harus bisa menjamin lahirnya ide-ide baru. Yaitu. Kemudian punya keberanian. Nah, keberanian itu digunakan, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah teritorial negara di samping menghadang musuh gitu, agar tidak menyerang negara. Artinya jangan sampai negara itu menjadi menjadi tanggungan bagi hutang-hutang negara, sehingga negara dijual kepada asing misalnya. Itu tidak boleh di dalam Islam ya. Karena pemimpin itu harus memastikan bahwa negaranya ini adalah memang negara yang bisa dinikmati oleh semua rakyatnya, bukan negara yang dinikmati oleh pemimpin gitu. Kalau rakyat kemudian tidak merasakan bahwa dia hidup di negaranya, bahkan merasa menjadi budak dari sebuah kepemimpinan, artinya negara itu tidak becus di dalam mengurus. Pemimpin itu tidak becus dalam mengurus negara gitu. Iya, sekarang kalau rakyatnya itu kan ini ketergantungan kepada rakyatnya luar biasa seorang pemimpin itu. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Kalau pemimpinnya jelek, rakyatnya jelek. Demikian menurut Imam Mawardi rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah itu tadi. Ini tulisan salaf, pemahaman salaf tentang manhaj kepemimpinan. Jadi siapa yang harus dipilih ya pemimpin seperti itu. Nilai lebih dalam hal kebijakan, kesabaran, keberanian, sehat, jasmani dan rohani, serta kecerdikan merupakan kriteria mutlak yang harus dimiliki oleh
seorang pemimpin. Jadi sebelum jadi pemimpin tuh harus ada gitu. Kesehatan, kecerdasan, kesabaran semuanya dimiliki. Kebijakan semua dimiliki oleh pemimpin. Jadi tanpa memiliki kriteria itu, seorang pemimpin akan kesulitan dalam mengatur dan mengurus negara dan rakyatnya. Jadi kalau tidak punya kriteria itu, seorang pemimpin akan kesulitan dalam mengatur negara dan rakyatnya. Ya itu ya. Di dalam kitab Profesor Amin Al-Amin As-Singkiti, beliau menjelaskan pemimpin haruslah seseorang yang mampu menjadi qadi atau hakim bagi rakyatnya, yaitu kaum muslimin. Haruslah seorang alim mujtahid yang tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain di dalam memecahkan kasus-kasus berkembang di tengah masyarakatnya. Jadi seorang pemimpin idealismenya sangat tinggi gitu. Didukung oleh kecerdasannya, didukung oleh kemampuannya, yaitu kemampuan yang diproses dengan pengetahuan yang sangat tinggi tadi untuk melahirkan ide-ide yang bisa mententramkan rakyatnya gitu, membangun rakyatnya, menyuburkan hasil buminya dan sebagainya. Lah pemimpin seperti itu menjadi menjadi tumpuan di dalam agama Islam. Ibnul Muqaffa ini adalah seorang yang juga berbicara tentang kenegaraan. Beliau mengangkatnya dalam Adabul Kabir wa Adabus Shagir. Jadi ada kitab namanya Adabul Kabir wa Adabus Shagir, yaitu artinya adab-adab kepemimpinan dan rakyat. Mau gitu aja ya, gampangnya gitu. Menyebutkan pilar-pilar penting. Jadi menyebutkan pilar-pilar penting yang harus diketahui atau dimiliki oleh pemimpin itu. Dan meyakini bahwa tanggung jawab kepemimpinan itu merupakan bala yang besar bagi pemimpin tersebut. Ketika mereka salah mengendalikan kepemimpinan, maka kepemimpinan itu akan menjadi bumerang terhadap yang dipimpin. Jika dilihat perjalanan sejarah kepemimpinan dalam Islam itu, berkali-kali sejarah itu digoncang. Dalam perjalanan Islam, sejarah Islam itu digoncang oleh prahara pemberontakan dan kudeta dari pemimpin ke pemimpin. Mulai sejak zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, dan terus sampai ke belakang. Selalu terjadi permasalahan dalam tubuh umat Islam. Ya, selalu terjadi permasalahan dalam tubuh umat Islam. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki 4 kriteria. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki 4 kriteria yang merupakan pilar dan rukun kepemimpinan. Jadi merupakan pilar atau dasar-dasar juga rukun kepemimpinan. Pada kriteria 4 kriteria inilah ya. Jadi pada 4 kriteria inilah sebuah kepemimpinan akan tegak, yaitu tepat dalam memilih, keberanian dalam bertindak, pengawasan yang ketat, dan keberanian dalam menjalankan hukum.
Kemudian artinya dia itu parameternya ada pada dirinya itu. Dimensi yang dipakai dalam kepemimpinan seorang pemimpin itu adalah dimensi yang bisa memakmurkan rakyatnya dan negaranya. Itu dimensinya ke sana itu. Ya tidak terlalu tergantung kepada nasihat, karena pemimpin ini memang seorang alim, ya, seorang alim, seorang yang berilmu, cendekiawan, seorang yang cerdas, seorang yang berlipat ganda pengetahuan, seorang yang bisa melahirkan berbagai macam ide-ide aktual untuk kepentingan bangsa. Itu pemimpin yang sebenar-benarnya. Jadi itu pemimpin yang kelak bisa melahirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin sudah dapat pertolongan Allah, pemimpin itu doanya bisa didengar Allah. Pemimpin yang seperti itu lebih seorang pemimpin yang berjalan di atas tali-tali kepemimpinan, di atas bingkai kepemimpinan yang sebenar-benarnya, bingkai kepemimpinan agama. Rasa tanggung jawabnya kepada Allah sangat tinggi. Pemimpin seperti itu memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Bisa pada sampai tingkat rahmat yang selalu dituangkan kepada pemimpin seperti itu. Sebagaimana hadis, salah satu la turaddu da'watuhum. Jadi dakwah mereka ini tidak tiga pemimpin yang dakwah mereka tidak ditolak. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imamul adil. Imamul yang adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Adil kepada orang-orang dekatnya, adil kepada keluarganya, adil kepada masyarakat. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bahkan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan pribadi. Hal ini bisa dilihat pada sosok kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Itu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin juga perlu menyimak kisah-kisah Nabi Yusuf dalam memimpin, kisah Nabi Daud, kisah Talut dan sebagainya. Itu seorang pemimpin untuk melahirkan gagasan-gagasan yang bisa menyenangkan rakyatnya. Itu di dalam sebuah hadis juga yang riwayatnya sahih, itu disebutkan sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla, yaitu yauma la dilla illa dilluhu. Jadi sab'atun dikatakan sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. 7 naungan Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungannya itu. Di antaranya itu imamun adil. Di antaranya kita sebutkan saja imamun adil. Imam yang adil, tetap adil. Kenapa adil? Adil itu kan artinya lurus. Tidak berkelok-kelok. Tidak berkelok-kelok. Adil itu artinya lurus. Tidak berkelok-kelok gitu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sama. Ke kanan sama, ke kiri sama. Ukurannya sama itu. Ke atas sama, ke bawah sama. Itu adil namanya. Kalau bengkok itu namanya tidak adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil itu. Adil dalam bidang hukum, yang salah diletakkan pada yang salah, yang benar diletakkan pada yang benar. Itu. Adil memberikan bantuan kepada umat, tidak membeda-bedakan antara umat yang satu dengan yang lain. Semua diperlakukan sama. Itu adil namanya. Nah, inilah yang bisa dilihat di dalam ciri-ciri kepemimpinan. Siapa yang layak 2024 jadi presiden, lihatlah itu. Nah, yang demikianlah akan bisa memberikan yang terbaik kepada umat.
Ya. Dan pada akhirnya pemimpin seperti itu bukan saja bisa menyenangkan rakyatnya di dunia, bahkan barangkali bisa memimpin rakyatnya ke surga bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.